Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ke-9. Saya ucapkan selamat karena kalian sudah melewati setengah perjalanan dari semester ini. Baiklah, untuk pertemuan 9 sampai dengan 16, kita akan membahas tentang peluang STEM dalam kurikulum. Kita tahu beberapa waktu belakang Menteri Pendidikan mengusung kebijakan baru tentang kurikulum, yaitu kebijakan Merdeka Belajar. Di sini saya akan membagikan sedikit tentang apa itu Merdeka Belajar. Merdeka Belajar merupakan arah kebijakan pendidikan 2020. Apa sih filosofinya? Yaitu kebebasan siswa menggunakan akal, hati, dan jasmaninya untuk mencari pengetahuan agar literasi, numerasi, dan karakternya menjadi lebih baik. Di sini perlu ditekankan bahwa Merdeka Belajar ini mengacu kepada PISA dan TIMSS. Jadi menekankan pada literasi dan numerasi, serta kemampuan berkolaborasi. Tiga keterampilan ini adalah keterampilan dasar yang dibutuhkan oleh semua orang, termasuk murid-murid kita nanti di sekolah, untuk hidup di masyarakat. Nah, jadi setiap mata pelajaran termasuk kimia, itu mengajarkan tentang literasi kepada siswanya. Dan dengan menerapkan STEM, kita juga bisa mengajarkan numerasi kepada siswa dan kemampuan mereka untuk berkolaborasi bersama teman-temannya di kelas. 4 poin penting dari kebijakan Merdeka Belajar yaitu USBN diganti menjadi asesmen sekolah. Artinya, USBN tidak lagi merujuk pada standar nasional, tapi asesmen berbasis sekolah. Sekolah menyelenggarakan sendiri dan menentukan sendiri mau bentuk asesmennya seperti apa. Mau bentuk tes tertuliskah, karya ilmiah, portofolio, atau yang lain sebagainya. Yang penting adalah mengukur kompetensi dari siswa. Poin yang kedua adalah UN dihapuskan dan diganti menjadi AKM dan survei karakter. AKM adalah asesmen kompetensi minimum. Asesmen kompetensi minimum dan survei karakter ini merujuk pada PISA dan TIMSS. Dan tujuan dari AKM dan survei karakter ini bukan menentukan lulus tidak lulusnya siswa, tapi hanya memetakan bagaimana sih kompetensi siswa di sekolah tersebut. Jadi setiap sekolah di Indonesia akan melaporkan AKM dari siswa-siswanya, dan ini akan menunjukkan kemampuan dari siswa di Indonesia itu sejauh mana. Kemampuan AKM ini kan merujuk kepada PISA dan TIMSS yang terdiri dari literasi, numerasi, dan karakter. Jadi, secara tidak langsung sudah menggambarkan kemampuan literasi, numerasi, dan karakter siswa kita se-Indonesia itu seperti apa. Itu melalui AKM dan survei karakter. Poin yang ketiga, RPP cukup 1 lembar yang terdiri dari tujuan, aktivitas, dan penilaian pembelajaran. Kita tahu sebelumnya guru itu direpotkan dengan banyaknya jumlah lembar-lembar dari RPP. RPP-nya sangat komplit dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran per pertemuan, ada kegiatan pendahuluan, penilaiannya, materinya, dan sebagainya. Dan itu pun harus
komplit, kompleks, itu tuh menyita waktu guru untuk mendokumentasikan rencana pembelajarannya dan membuat guru tidak fokus pada kegiatan pembelajarannya sendiri. Nah, itu adalah kekeliruan. Harusnya guru sebagai orang yang bertanggung jawab meningkatkan keterampilan siswanya, itu harus fokus pada pengembangan kompetensi siswanya. Nah, di situ. Jadi dengan adanya kebijakan Merdeka Belajar ini, kegiatan administrasi guru itu dipangkas. Jadi RPP cukup 1 lembar, guru bebas berkreasi dengan RPP-nya. Yang penting di RPP itu ada tujuan, aktivitas, dan penilaian pembelajaran. Lalu poin yang terakhir, poin keempat. Sistem penerimaan siswa baru, minimal 50% dari zonasi. Jadi siswa-siswa di sekitar sekolah tersebut. Minimal 15% dari jalur afirmasi, jalur kerjasama. Maksimal 5% dari siswa yang pindah. Dan sisanya jalur prestasi. Tentu saja ini hanya patokan ukuran yang ditawarkan oleh Kemendikbud, dan bobotnya lebih jelas lagi itu diserahkan pada pemerintah daerah. Kalau saya sangat mendukung adanya zonasi, karena kalau dengan zonasi siswa tidak perlu repot-repot untuk mencari sekolah yang jauh, dan pemerintah mendukung untuk meningkatkan kualitas SDM di semua sekolah. Jadi mau sekolah yang A, B, C, D itu kualitasnya sama. Kalau semua kualitas SDM-nya sama, otomatis siswa juga nggak harus pilih-pilih yang jauh. Cukup ambil sekolah yang dekat aja, karena kan kualitasnya sama. Dan ini ya akan berdampak pada hal-hal lainnya. Misalnya mengurangi kemacetan. Kalau misal sekolahnya deket, ya jalan kaki aja, nggak perlu bawa kendaraan, ya kan? Dan banyak yang lainnya. Nah, inilah sekilas tentang kebijakan Merdeka Belajar yang perlu kalian ketahui. Kalian sebagai guru, calon guru, fokus pada perangkat pembelajarannya saja. Nah, di mata kuliah STEM ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai perangkat pembelajaran kimia berbasis STEM dengan orientasi kebijakan Merdeka Belajar. Apa yang perlu kita pelajari, apa yang akan kita pelajari, yaitu RPP berbasis STEM, penilaian dalam bentuk AKM dan survei karakter, bahan ajar berbasis STEM, dan praktikum berbasis STEM. Akan saya jelaskan lebih lanjut, lebih detail tentang keempat poin ini pada video berikutnya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.